Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi di channel saya yang masih mau berbagi pengalaman pengobatan gangguan kelenjar tiroid atau gondok. Nah, alhamdulillah ya untuk teman-teman semua, teman muslim khususnya, hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan yang ke-22, besok udah masuk ke 23. Semoga untuk teman-teman pejuang tiroid semuanya dilancarkan dan diberi kekuatan untuk melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin. Oh iya, untuk teman-teman kali ini saya mau membahas apa sih namanya, ada yang menanyakan apa setelah kalau sudah kelenjar tiroid yang sebelah sudah terdiagnosa kanker, apa harus melakukan operasi yang sebelahnya. Nah, jadi gini teman-teman ya, ada yang menanyakan, saya itu terdiagnosa kanker tiroid, operasi pertama yaitu yang sebelah. Nah, dan disarankan oleh dokter untuk operasi yang kedua, untuk operasi total. Tapi saya tidak melanjutkan operasi total dan tidak cek hormon tiroidnya. Terus dan akhir-akhir ini beliau merasakan badan sering tremor, terus dada kiri terasa sakit. Nah ya, ini saya tetap berbagi pengalaman berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri ya teman-teman semua. Kalau tiroid kita sudah terdiagnosa kanker dan disarankan dokter untuk operasi total, kalau menurut saya teman-teman lakukanlah prosedurnya sesuai saran dokter. Karena apa? Ya memang kelenjar tiroid itu gangguannya tidak kelihatan atau samar. Jadi mungkin mengiranya hanya penyakit sakit biasa gitu kan. Nah, tapi yang di sini yang perlu diwaspadai, takutnya kayak dada nyeri dan keluhan-keluhan lainnya itu karena terjadi metastase atau penyebaran. Nah, yang ditakutkan kan seperti itu. Jadi kalau saran saya untuk teman-teman semua yang sudah terdiagnosa CA kanker, segera lakukan pengobatan lebih lanjut sesuai saran dokter. Nah, jadi ya gitu. Kan kemungkinan kalau terus setelah dioperasi sekali terus yang sebelahnya ternyata masih ada, nah terus takutnya itu kanker yang sebelahnya menyebar ke yang sebelahnya lagi. Kan memang ada kanan sama kiri ya. Kalau sesuai pengalaman saya memang begini teman-teman semua, saya benjolannya di sebelah kiri. Pas sudah dioperasi ternyata hasilnya kanker folikuler. Nah, kanker folikuler itu saya dirujuk ke poli kedokteran nuklir. Otomatis di rumah sakit umum pusat yang ada kedokteran nuklirnya, saya dirujuk ke sana. Dirujuk ke sana itu terus ditanyakan, ini ibu sudah kanker, harusnya diablasi. Nah, setelah dan syarat ablasi itu harus dioperasi ke dua-duanya. Nah, jadi saya masuk dirujuk internal ke spesialis dokter bedah. Nah, terus yang bedah onkologi, yang bedah kanker. Nah, akhirnya setelah operasi kedua kalinya, saya kembali lagi ke dokteran nuklir untuk ablasi dan tepatnya sih untuk pendaftaran ablasi juga, karena ablasi kan tidak
datang langsung pelaksanaan ablasi, itu tidak. Jadi saya datang ke kedokteran nuklir, terus dilanjutkan konsultasi dan pengaturan jadwal untuk ablasinya. Jadi memang begitu ya teman-teman prosedurnya. Kalau sudah terkena kanker tiroid sebelahnya, segera lakukan operasi total sesuai saran dokter tentunya. Kalau memang ini kan tadi teman saya yang itu karena memang disarankan operasi total, tapi dia tidak mau melanjutkan pengobatan dan bahkan tidak mengecek hormon. Nah, di sini ada satu ya apa ya namanya ya? Ya bukan apa sih? Ya kesalahan juga sih. Nah, itu bisa dibilang kesalahan juga karena memang setelah operasi total kan memang setelah operasi kan memang harus dicek hormon tiroidnya terus. Nah, harusnya tetap walaupun belum operasi yang kedua atau belum operasi total, kalau menurut saya sih memang tetap harus kontrol hormonnya agar kita mengetahui apakah dengan kita memiliki satu sisi kelenjar tiroid itu hormon kita bisa mensuplai hormon tiroid yang kita perlukan atau tidak. Nah, atau bahkan kita bisa juga jadi hipertiroid atau kelebihan hormon tiroid, bisa juga jadi hipotiroid. Jadi kalau saran saya ya teman-teman, kalau sudah operasi sebelah, kalau memang belum berani melanjutkan operasi yang kedua, tetap melakukan kontrol rutin agar kita mengetahui kondisi tubuh kita, lebih spesifiknya lebih mengetahui kondisi hormon tiroid kita. Nah, jadi ya karena memang yaitu karena keluhannya tidak terlihat jelas atau keluhannya samar, nah itu yang ditakutkan ada penyebaran tapi tidak terdeteksi dini. Jadi perlu diwaspadai ya teman-teman semua. Pokoknya kalau sudah terdiagnosa kanker sebelah, jadi kalau untuk sarankan operasi, lakukan operasi, tidak apa-apa. Alhamdulillah pengalaman saya sendiri, saya bulan Juli operasi pertama, yang kedua bulan Oktober, dan dilanjutkan Novembernya langsung ablasi. Itu dalam 1 tahun yang sama. Itu alhamdulillah ya, seperti yang teman-teman lihat sekarang, yang teman-teman saksikan sekarang, saya sudah ya merasa sehat lah, sehingga walaupun kadang ya memang ada keluhan, ada beberapa keluhan, tapi ya kalau memang keluhannya memang kan wajar karena memang sudah operasi total, ada keluhan sedikit, nyeri, itu lemas, itu udah sahabat saya sehari-hari pada tubuh saya. Makanya pinter-pinter aja kita mengelola perasaan dan kondisi badan kita. Jadi yaitu teman-teman, seperti yang saya sarankan, pokoknya tetap lakukan kontrol rutin untuk mengecek hormon tiroidnya, dan kalau memang suruh operasi total, lakukan operasi total. Karena dengan pertimbangan apa? Kalau kita semakin menunda pengobatan, satu, umur kita semakin menua. Nah, nanti kalau semakin menua, semakin ada keluhan, otomatis tetap dilakukan tindakan operasi yang kedua. Kalau memang belum operasi total saat ini, otomatis ini semakin bertambah tahun, bertambah umur, dan kita semakin menua. Lah, untuk melakukan operasi ini kalau kita sudah tua, otomatis efek samping atau keluhannya setelah operasi kan takutnya berbeda atau merasakan efek samping yang lebih parah, karena kan memang ya operasi itu kan bener-bener seluruh jiwa raga gitu kan, diserahkan, istilahnya kan dimatikan sementara. Nah, itu kan setelahnya itu kan pemulihan. Nah, pemulihannya itu takutnya lama kan, karena kita sudah semakin berumur, jadi kan daya imun kita juga pasti semakin menurun.
Nah, maka saran saya untuk teman-teman semua, kalau memang yang mempunyai keluhan udah kanker tiroid tapi belum operasi total, dan menurut saran dokter harus operasi total, segera lakukan operasi total, karena memang pengobatannya memang jenjangnya seperti itu agar kita bisa mengontrol, karena memang sakit tiroid itu tidak bisa sembuh total, tapi hanya dengan sehat terkontrol. Setidaknya kalau kita sudah dioperasi, badan kita menjadi lebih sehat dan kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan kualitas hidup yang baik. Ya setidaknya baik aja lah, tidak mengharapkan lebih baik, tapi kualitas hidup kita baik seperti orang sehat pada umumnya, tapi ya sesuai dengan standarisasi kesehatan kita juga gitu kan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman semua. Karena ya gitu, dari pengalaman teman saya yang bahkan dari Ambon itu ada pengalamannya, ya sama, dia menunda 1 tahun. Nah, tapi tetap dalam jangka waktu 1 tahun itu dia mengontrol hormon tiroidnya. Nah, ini untuk teman-teman, ada yang menanyakan tadi seperti itu, karena mungkin ya nggak tahu ya kan, karena memang latar belakang orang kan berbeda-beda, mungkin ya ada kendala, mungkin punya anak kecil, atau mungkin biaya pengobatan atau ongkos transportasi pengobatannya, atau mungkin jarak rumah sakit dari rumah ke rumah sakit jauh kan, mungkin itu juga bisa jadi kendala. Jadi tapi tetap untuk teman-teman yang mempunyai keluhan kanker tiroid dan baru operasi sebelah, dan jika disarankan operasi lagi yang sebelahnya, tetap lakukan operasi pengangkatan total agar ya kita ya saya sendiri merasakan memang lebih tenang karena saya sudah bebas dari benjolan. Dan untuk hormonnya kan wajar lah, kalau sudah dioperasi total otomatis kan harus diganti dari luar hormonnya. Ya udah dinikmatin aja, karena memang pengobatannya seperti itu, dan itu fungsinya untuk metabolisme tubuh kita dan untuk menekan obatnya untuk menekan pertumbuhan kanker kita. Ya udah positive thinking aja, kita toh udah berikhtiar, udah berusaha, ya semoga Allah kasih kesehatan. Ya untuk kesembuhan ya mungkin ya memang mungkin bisa 80-20% gitu kan. Untuk kesehatan bisa 80 kesembuhan 80%. Tapi yang diminta sehat. Ya walaupun sehatnya kan tidak seperti waktu sebelum operasi, tapi alhamdulillah yang penting bisa menjalankan kehidupan ini dengan kualitas yang baik, kan seperti itu. Maksudnya kualitas yang baik itu tidak ada keluhan-keluhan yang begitu berat atau yang begitu mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, jadi begitu ya teman-teman, dan saya tekankan lagi, gangguan kelenjar tiroid tidak ada kata sembuh, tapi hanya sehat terkontrol. Nah, jadi untuk hari ini gitu ya teman-teman, untuk memberikan saran dan motivasi kepada teman-teman semua yang mengalami gangguan tiroid, sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Saya adalah penderita kanker tiroid jenis folikuler dan sudah pengoperasi total, dan alhamdulillah sekarang tinggal kontrol rutin setiap bulannya. Dan nanti walaupun setiap bulan bisa, terus jeda antara 2 bulan atau 3 bulan nanti bisa dikonsultasikan lagi dengan dokter yang merawat sesuai dengan hasil hormon tiroid kita waktu kontrol. Jadi seperti itu teman-teman ya semua. Untuk teman-teman semua, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga sehat selalu dan diberi kelancaran untuk melakukan ibadah puasa. Akhir kata, sehat itu mahal dan sakit jauh lebih mahal. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.